tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi semakin melimpah. Dunia kita semakin berhubung, menembus batas-batas negara dan mempengaruhi tatanan sosial politik. Namun, di balik gemerlapnya kemajuan ini, ada tantangan yang harus kita hadapi. Hoax dan disinformasi merajalela di masyarakat, menghancurkan landasan kebenaran dan mempengaruhi tatanan sosial. Hoax seperti virus merajalela, menyebar dengan cepat, menghancurkan dan memecah belah kita semua sebagai sebuah bangsa. Hoax tidak hanya menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di antara masyarakat, namun juga bisa mempengaruhi proses demokrasi dan menghancurkan stabilitas kita sebagai sebuah bangsa. Lantas, jika masyarakat dihadapkan dengan disinformasi dan hoax, apa yang harus kita lakukan? Ngapain pakai ChatGPT? Ini loh, tugas bahasa Inggrisku tuh susah banget. Terus pakai ChatGPT gitu. Iya, membantu kan? Ya membantu sih. Cuma nggak enak sih ChatGPT itu kayak ngetek apa aja langsung ada gitu semuanya. Cuma ada beberapa masalah sih di ChatGPT itu. Nah, pertama si ChatGPT ini dia kemungkinan ada salah interpretasi. Jadi kayak mungkin ada jawaban yang dia itu salah atau kurang benar gitu, harus dicek lagi. Berarti aku nggak bisa mengandalkan sepenuhnya ya. Nah yang kedua ini masalah di privasinya sendiri. Nah, memakai ChatGPT ini harus hati-hati, jangan sampai menyebarin informasi yang sifatnya sensitif. Soalnya bisa aja dari ChatGPT itu dapat dibaca terus akhirnya data-data pribadimu kesebar di internet, kan bahaya. Berarti bisa bahaya ya. Makasih ya sudah diingetin. Di ChatGPT itu kan apa ya, kayak bisa menghambat perkembangan diri kan ya. Kalau ada masalah tinggal ke ChatGPT kan ya, kita kapan berkembangnya gitu. Lebih enak tuh kayak kita mencari dan berusaha menemukan jawaban sendiri. Itu juga lebih bagus buat self improvement atau perkembangan diri sendiri. Kalau gitu aku coba kerjain sendiri deh. Baca apaan sih? Serius banget. Kamu tahu nggak sih ada vaksin kanker serviks yang ditujuin ke anak SD dan itu bisa bikin menopause dini. Ih, berita apaan? Lihat coba. Ih, ini mah hoax, Nak. Coba deh lihat, pengirimnya aja nggak jelas. Narasinya juga nggak meyakinkan. Tapi ini ada link beritanya loh. Ini kan ada tautan beritanya ya. Coba kamu klik dulu terus kamu baca deh. Gimana? Beritanya nyebutin nggak kalau vaksin itu yang menyebabkan menopause ini? Tidak ada sih. Tuh kan.
nggak boleh ya langsung percaya gitu aja sama berita yang disebarluaskan. Pastiin kamu nggak terpengaruh sama judul-judul yang mengandung clickbait dan juga provokatif. Kamu juga harus baca beritanya sampai tuntas dan nggak ambil kesimpulan kayak gitu aja. Oke deh, makasih ya. Nanti lain kali aku tuh bakalan lebih berhati-hati lagi dalam mempercayai suatu berita. Lihat ini, BSI lagi terkena ransomware. Wah, aku juga udah pernah baca berita itu, emang sangat mengkhawatirkan ya. Iya, bahaya banget ya ransomware itu. Katanya bisa menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan atau individu yang menjadi korbannya. Pelaku kejahatan ransomware itu memblokir akses dari data yang digunakan oleh korban sehingga korban harus menebusnya dengan uang agar dapat mengaksesnya kembali. Benar banget, menurutku ransomware ini juga tidak hanya menyerang finansial, tapi juga menyerang kedaulatan negara. Menurutku ransomware ini dapat menyerang infrastruktur negara yang berpengaruh langsung terhadap negara dan masyarakat Indonesia. Nah, kalau menurut kamu sendiri, gimana cara pencegahannya ya? Akhirnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, selalu perbarui sistem operasi yang digunakan dan jangan lupa untuk menginstal patch keamanan yang terbaru. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu membackup data secara teratur dan menyimpannya di tempat lain sehingga ketika terjadi serangan ransomware nanti dapat backup data yang ada di tempat lain. Selanjutnya, waspada terhadap email phishing dan juga tautan yang mencurigakan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menginstal software keamanan seperti firewall dan juga perangkat lunak antivirus. Benar banget, pencegahan untuk ransomware itu emang harus dilakukan, dan menurutku kita bisa mulai dari kesadaran diri sendiri. Nah, dengan kesadaran diri sendiri semoga kita dapat mencegah ransomware ini terjadi di mana. Nih, beritanya nih. Seiring berjalannya waktu, dunia tidak henti-hentinya semakin bergerak menuju kemajuan. Tidak bisa dipungkiri, dunia yang terus bergerak itu telah menimbulkan berbagai macam perubahan-perubahan. Salah satu perubahan yang sangat terlihat jelas pada zaman ini adalah kemajuan pada bidang-bidang yang berkenaan dengan internet. Tentu, perubahan tersebut telah membawa angin segar bagi peradaban manusia. Dengan teknologi yang semakin maju, akan memunculkan berbagai macam dampak positif. Di antaranya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat layanan dan produksi, dan memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Namun, teknologi yang maju tidak hanya memberikan dampak positif saja, melainkan dampak-dampak negatif juga akan muncul akibat dari penyalahgunaan dari teknologi yang semakin maju. Dampak negatif itu tidak hanya menyerang atau merugikan satu individu saja, melainkan dampak-dampak negatif itu bahkan bisa meluas dan sampai menjadi ancaman bagi ketahanan nasional dari suatu negara. Dampak-dampak negatif itu diantaranya semakin mudahnya penyebaran berita hoax, penggunaan ChatGPT yang tidak tepat, dan serangan cyber, ransomware, dan lain sebagainya. Tentu, ancaman tersebut tidak bisa disepelekan begitu saja. Dibutuhkan penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk masyarakat, dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti melakukan pengecekan berulang ketika mendapatkan sumber berita, meningkatkan kewaspadaan ketika menggunakan sosial media, dan menyeleksi konten-konten yang tergolong sensitif. Serta untuk pemerintah dapat melakukan beberapa pencegahan seperti meningkatkan keamanan digital, meningkatkan sistem verifikasi identitas digital, dan menegakkan dan meningkatkan performa UU ITE dan perlindungan konsumen. Dengan begitu dapat dipahami bahwa untuk memerangi ancaman tersebut diperlukannya kontribusi dari berbagai pihak. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tepat agar dapat memerangi ancaman tersebut
dan ketahanan nasional suatu negara dapat dipertahankan dengan baik. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi situasi tadi ialah dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat lewat edukasi tentang ancaman di bidang teknologi. Kemudian pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap upaya perlindungan keamanan nasional. Pemerintah dapat menyediakan layanan informasi, kampanye kesadaran, dan sumber daya yang relevan, sehingga dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada lagi terhadap ancaman di bidang teknologi.